Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmawati dengan NIM 24042020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara. Yang pertama yaitu hukum pembangunan dan kesejahteraan hukum. Hukum pembangunan yaitu hukum yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hukum ini berperan penting dalam 1. Mengatur kegiatan hukum, 2. Menjalin kesejahteraan hukum, dan ketiga, menyelesaikan konflik. Kesejahteraan hukum yaitu kondisi di mana setiap individu mendapatkan peruntukan hukum yang sama. Hal ini mencakup akses terhadap keadilan, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa yang efektif. Kaitan kedua hukum pembangunan dan kesejahteraan hukum saling berkaitan erat. Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya kesejahteraan hukum. Sebaliknya, kesejahteraan hukum hanya dapat terwujud dalam konteks pembangunan yang inklusif. Implementasi hukum pembangunan dan kesejahteraan hukum di informasi menghadapi tantangan seperti 1. Kualitas peraturan perundang-undangan, 2. Penegakan hukum, 3. Akses terhadap keadilan. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan seperti peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga penegak hukum, pengembangan akses terhadap keadilan. Yang kedua yaitu politik hukum. Politik hukum yaitu konsep yang menggambarkan bagaimana keputusan politik mempengaruhi pembentukan penerapan dan penegakan hukum. Contoh penerapan politik hukum di Indonesia yaitu 1. Perubahan perundang-undangan. Yang kedua, penegakan hukum terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan peraturan daerah. Arah pengembangan politik hukum di Indonesia yaitu 1. Penguatan lembaga peradilan, 2. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, yang ketiga, penguatan pengawasan terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, ada hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem tata urutan yang mengatur tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum di Indonesia. Landasan hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat 1, undang-undang tersebut menjelaskan tentang jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Urutan hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga UU Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan daerah, ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada lex superior derogat legi inferior, merupakan hukum yang lebih tinggi yang mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Yang kedua yaitu lex specialis derogat legi generali, merupakan hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum. Yang ketiga lex posterior derogat legi priori, merupakan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Yang ketiga yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengertian legal drafting adalah legal drafting merupakan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum, baik perorangan atau hukum badan, yaitu dalam bentuk MOU, perjanjian kerja atau perjanjian kontrak. Hierarki peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu yaitu yang pertama ada TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan undang-undang Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, TAP MPR Nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu ada DPR, Presiden, dan DPD. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu E.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul Het Wetsbegrip in Beginselen van Behoorlijk Regelgeving membagi asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam dua jenis, yaitu asas formal dan asas material. Yang kedua, asas formal terdiri dari tujuan yang jelas, organ atau lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, dapat dilaksanakan, dan konsensus. Yang ketiga, asas material yaitu terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenal, perlakuan yang sama, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.